Halo semuanya, saya Alicia, mewakili kelompok 1, dan di sini saya akan mempresentasikan struktur bakteri Monera bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Kalista Patricia Jojo, ada James Michael Lionel, ada Luis Gerard Pangestu, dan yang terakhir ada Stephen Geraldo. Nah, sebelum kita ke materi sebenarnya, kita harus tahu apa itu bakteri. Nah, bakteri ini merupakan organisme mikroskopis bersel tunggal atau uniseluler dan hidup di lingkungan beragam. Ini dapat ditemukan di tanah, laut, udara, bahkan dalam usus manusia. Kehadiran bakteri ini bisa menguntungkan manusia, namun juga bisa merugikan. Nah, di sini kita akan membahas dua jenis struktur bakteri. Yang pertama ada struktur luar yang terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Dan yang kedua ada struktur dalam, ada sitoplasma, nukleoid, ada ribosom, dan plasmid. Dan ini adalah gambar struktur bakteri secara keseluruhan. Nah, pertama-tama kita akan membahas struktur luar terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas dinding sel. Nah, dinding sel pada eubakteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Serupa dengan kapsul, lapisan lendir juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri dan menyatukan bakteri. Lapisan lendir ini terbuat dari bahan karbohidrat, nitrogen, atau fosfor. Berdasarkan lapisan dinding selnya, ahli bakteriologi asal Denmark, Hans Christian Gram, mengelompokkan bakteri menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang pertama, bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan tebal yang akan berwarna ungu jika diberi pewarna gram. Contoh bakterinya yaitu Clostridium tetani dan Staphylococcus aureus. Sementara itu, bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan akan berwarna merah atau merah muda jika diberi pewarna gram. Contohnya, Escherichia coli dan Neisseria gonorrhea. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalista Patricia. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas lagi lebih dalam tentang struktur luar, yaitu tentang kapsul dan membran sel. Pertama, kita bahas mengenai kapsul. Kapsul adalah salah satu bagian dalam struktur sel bakteri yang terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida. Cara terbentuknya yaitu sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kapsul ini hanya dimiliki beberapa jenis bakteri tertentu, berbeda dengan dinding sel. Contoh bakteri yang memiliki kapsul antara lain adalah Escherichia coli dan Streptococcus pneumoniae. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai membran sel. Membran sel, atau disebut juga membran plasma, tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeable dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, James. Untuk James, dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang flagela dan pili. Yang pertama saya akan membahas tentang flagela dulu. Flagela berfungsi sebagai alat gerak. Flagela dapat berotasi sebesar 360 derajat sehingga bakteri dapat berputar ataupun bergerak maju. Jumlah flagela dalam bakteri bervariasi. Ada yang tidak memiliki atau bahkan ada yang tubuhnya penuh dengan flagela. Berdasarkan jumlah dan tempat kedudukan flagela, bakteri dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu pertama, bakteri artrik, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagela. Kedua, bakteri monotrik, yaitu bakteri yang hanya memiliki sebuah flagela. Ketiga, ada bakteri eufotrik, yaitu bakteri yang memiliki banyak flagela yang berada di salah satu ujung tubuh. Yang keempat, ada bakteri amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki satu flagela atau lebih pada masing-masing tubuhnya. Dan yang terakhir, itu ada bakteri
peritrik, yaitu bakteri yang seluruh permukaan tubuhnya diselimuti oleh flagela. Selanjutnya saya akan membahas tentang pili. Pili merupakan struktur bentuk rambut halus yang muncul dari dinding sel. Fungsinya untuk melekatkan diri ke suatu permukaan benda dan sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetika dalam peristiwa konjungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Stephen Geraldo. Oke, aku akan menjelaskan tentang struktur dalam sel. Aku akan menjelaskan sitoplasma dan nukleoid. Mari kita mulai dengan sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel, dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan terdapat tempat organel melayang-melayang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel, dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi, serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sitoplasma terdapat di dalam sel, tetapi berada di luar nukleus dan organel-organel sel. 2. Nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu, tempat berkumpul DNA kromosal bakteri. Berupa asam deoksiribonukleat yang lebih kental daripada sel sitoplasma dan sepenuhnya tidak dilapisi oleh membran. Pada nukleoid, tidak ditemukan protein di dalam molekulnya. Selain itu, nukleoid juga memiliki struktur morfologi yang tidak kompleks. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Louis Gerard. Lalu kita akan lanjut ke ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran RE ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Ciri-ciri dari ribosom sebagai berikut. Mampu menghasilkan protein, memiliki bentuk seperti butiran kecil dengan diameter 20 hingga 22 nanometer, terdapat di RE kasar dan tersebar di sitoplasma, merupakan organel terkecil dalam sel, terdapat pada seluruh sel hidup seperti tumbuhan, hewan, prokariotik, dan eukariotik. Terdiri dari 3% protein ribosom, 35% protein ribosom, 65% RNA ribosom, dan ribosom memiliki bentuk dan ukuran sebagai berikut. Yang pertama, eukariota. Ribosom eukariota memiliki lokasi bebas pada sitoplasma dan terikat retikulum. Endoplasma sedangkan ukuran panjang sekitar 32 kali 22 nanometer dengan massa 4.220 Dalton. Ribosom eukariotik berukuran 80S dengan 40% kandungan RNA dan 60% kandungan proteinnya. 2. Prokariota. Ribosom prokariota merupakan organel sel yang terletak di bagian sitoplasma, di mana dengan ukuran subunit 50S dan 30S. Memiliki ukuran panjang 29 kali 21 nanometer dengan massa 2.520 Dalton. Lalu kita lanjut ke plasmid. Plasmid adalah DNA ekstra kromosomal yang dapat bereplikasi secara otonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai faktor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri plasmid ditemukan dalam bentuk DNA utas ganda yang sebagian besar tersusun menjadi supercoil atau kumparan terpilih. Sekian dari kelompok kami mengenai struktur bakteri. Terima kasih atas perhatiannya.